katanya ada aturan baru yang akan diberlakukan per Agustus 2025 ini. Oke. Seperti apa? Naik ke Gunung Rinjani ya? Yes, itu dia. Seperti apa, kayak gimana, tenang. Kita akan menghadirkan ada Mas Sanusi Ardi, reporter dari Detik Bali. Selamat pagi, Mas Sanusi. Selamat pagi Kak Aryo, Kak Andari. Wah, dirimu Selamat ini, pagi Detikers. dirimu ini bisa langsung naik dong abis ini ya? Gimana Kak? Abis ini bisa langsung naik dong nih ke gunung. Bisa, udah deket kok. Iya kan? Ini ke belakang dirimu gitu kan? Gimana Kak? Ini langsung ke belakang dirimu gitu kan? Ya, ini tepatnya jalur yang biasa dilalui oleh para pendaki begitu sebelum nyampe ke Sembalun Kak. Saya tepatnya posisinya saat ini sedang berada di kantor Taman Nasional Gunung Rinjani, Pos Pesugulan namanya Kak. Itu Kak Aryo. Wah, jadi penasaran nih Mas Sanusi. Mungkin boleh langsung diceritain aja nih apa aja sih poin utama dalam SOP baru pendakian Gunung Rinjani yang katanya mulai berlaku tanggal 11 Agustus 2025 ya. Silakan. Ya Kak Aryo, Kak Andari, saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini sedang menyusun begitu standar operasional prosedur atau SOP terbaru terkait dengan pendakian ke Gunung Rinjani. Jadi SOP tersebut pada saat ini masih dalam pembahasan begitu, mulai tanggal 1 Agustus, kemudian nanti deadline-nya untuk pembahasan SOP tersebut nanti tanggal 10 Agustus 2025, begitu Kak Andari, Kak Aryo. Oke. Kurang lebih tuh ada poin-poin apa aja yang kemudian disusun begitu untuk para pendaki yang mau naik ke Gunung Rinjani ini? Untuk poin-poin SOP tersebut saat ini masih dalam pembahasan begitu Kak Aryo. Akan tetapi beberapa masukan kepada TNGR, salah satunya pendaki yang pemula begitu tidak diperkenankan untuk naik ke Gunung Rinjani, itu salah satu akan dibahas dalam SOP tersebut. Begitu Kak Aryo, Kak Andari. Oke, berarti pembahasannya mulai kapan tuh Mas? Yes. Untuk pembahasan SOP sendiri, Pemprov NTB bersama TNGR akan mulai membahasnya mulai tanggal 1 besok, tanggal 1 Agustus besok, begitu. Oke. Tadi kan juga katanya salah satu yang udah mungkin akan dimasukkan ke SOP gitu ya, terkait dengan pendaki pemula nih yang tanpa pengalaman gitu. Yeah. Itu dilarang naik. Nah, antisipasinya tuh gimana tuh ya supaya kira-kira orang tuh yang emang terverifikasi gitu kalau emang dia ini emang udah advance gitu, atau dia belum ada pengalaman. Pembagian kategorisasinya nih ya, mana yang pemula, mana yang advance gitu ya. Ya, untuk dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri dalam mendeteksi begitu apakah dia pendaki pemula atau tidak, itu akan dilakukan track record lah gitu. Apakah dia akan mengecek jejak digitalnya, apakah untuk mungkin ada sertifikatnya begitu, sudah naik di gunung-gunung di mana saja begitu. Akan tetapi untuk aturan tersebut juga saat ini masih dalam pembahasan begitu Kak Andari, Kak Aryo. Tapi udah ada rencana nggak sih atau deadline tersendiri gitu ya mengenai kapan peraturan ini akan ditetapkan gitu kan, berhubung memang tanggal 1 Agustus akan dimulai rapat untuk SOP ini. Untuk deadline-nya SOP ini akan sampai tanggal 10 Agustus begitu. Jadi ada 10 hari pembahasan SOP tersebut, sehingga penutupan total begitu seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani. Gitu Kak Aryo, Kak Andani. Oke. Kalau mungkin ada tanggapan dari masyarakat lokal gitu kan terkait adanya SOP ini, maksudnya mau dibuatnya SOP ini, mungkin dari mereka juga ada komen atau ada saran gitu? Yang jelas untuk penerapan SOP ataupun penerapan SOP ini tentunya ada pro kontra terkait dengan penerapan SOP ini. Tetapi
sampai saat ini kami masih belum mendengar begitu adanya kontra ataupun dukungan begitu. Yang jelas maksud dari Taman Nasional Gunung Rinjani menerapkan SOP terbaru ini untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, seperti mendiang Juliana begitu, kemudian ada turis Swiss, turis Belanda yang kemarin-kemarin terjadi. Itu maksud dari Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengurangi risiko dan kecelakaan yang ada di Gunung Rinjani. Gitu Kak Aryo Kandari. Untuk penyusunan SOP-nya sendiri nih Mas Sanusi nanti akan seperti apa ya? Apakah FGD gitu atau ada pihak-pihak yang terlibat tuh siapa aja gitu di situ? Mungkin ada infonya nih Mas Sanusi. Untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan SOP terbaru pendakian ke Gunung Rinjani itu ada tentunya dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian bersama Dinas Pariwisata dan dinas-dinas yang lainnya, bersama juga tim SAR, pihak Basarnas juga begitu. TNI Polri juga semua dilibatkan dalam penyusunan SOP terbaru ini. Begitu Kak Aryo, Kak Andari. Oke. Tapi aku setuju sih dengan adanya kurang lebih gitu ya disusunnya aturan-aturan SOP untuk para pendaki ini. Sekali lagi kan ini untuk meminimalisir adanya kecelakaan yang terjadi gitu ya. Ditambah lagi supaya orang-orang tuh sadar bahwa tidak semua gunung itu bisa ramah untuk para pemula. Jadi kita juga harus peka nih, kita juga harus banyak nanya, harus banyak cari informasi. Apakah memang gunung-gunung yang kita mau daki itu memang layak untuk kita daki? Jangan sampai kita misalnya pemula tapi naik gunung yang quote unquote ya seolah-olah tuh ada orang yang bilang bisa kok bisa. Ya bisa buat elu karena lu udah sering naik gunung, tapi belum tentu buat gue yang masih anak baru ibaratnya gitu. Betul. Dan kayaknya nanti di SOP baru tuh juga ada pengaturan jumlah guide atau porter gitu ya yang boleh ikut si pendaki. Oh iya. Yang boleh ikut untuk naik gunung. Jadi kayaknya akan dibatasin kuota jumlah pendaki gitu ya Mas Sanusi ya. Atau pendamping kali ya. Jadi misalnya kayak berapa orang satu pendamping gitu. Betul. Salah satu SOP terbaru begitu yang masuk dalam pembahasan yaitu terkait dengan pembatasan porter dan guide gitu. Apakah biasanya kalau yang kemarin itu untuk guide-nya menemani 6 orang tamu. Mungkin dalam SOP terbaru yang masih dalam pembahasan ini mungkin minimal 2 atau 3 orang tamu begitu yang akan dampingi untuk ke Gunung Rinjani. Begitu Kak Aryo, Kak Andini. Oh jadi justru harus kayak satu pendamping itu menjaganya tuh lebih sedikit gitu kan, jadi lebih fokus gitu. Betul kan supaya lebih terkontrol, begitu tamunya, entah ketika summit ataupun ketika turunnya begitu. Salah satu kendala kemarin kalau banyak kan ya tidak bisa mengontrol maksimal begitu untuk guide-nya. Kan kemarin juga gitu ya Mas Sanusi ya, salah satu kendalanya adalah karena satu porter ini bawa banyak orang gitu dan gak ada aturan sebelumnya, jadi ya lo mau bawa sebanyak-banyaknya juga bisa. Nah mungkin dalam satu sisi dia mikirnya oh ya udah makin banyak orang makin untung guanya kan gitu, tapi di sisi lain ya sebenarnya membahayakan karena dia nggak tahu nih dari rombongan ini apakah semuanya rata bisa naik gunung apa enggak. Mungkin ada Maksudnya dari 10 orang cuma ada 1 orang yang biasa naik gunung, 9-nya enggak. Nah 9-nya ini tertatih-tatih, 1 orangnya lancar. Jadi dia akan bingung nih, gue harus nemenin yang mana. Harus nemenin yang di belakang apa yang di depan, kayak gitu-gitu sih. Mas, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini Gunung Rinjani akan ditutupkah atau masih dibuka seperti biasa? Ya benar sekali, untuk tanggal penutupan Gunung Rinjani secara total dari semua jalur pendakian itu akan ditutup total mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus begitu Kak Aryo, Kak Andini. Berarti kalau misalnya hari ini atau besok naik ke Gunung Rinjani turun tanggal 1 tuh nggak boleh? Kalau memang sudah kalau naik hari ini untuk turunnya besok ya pasti akan masih diperbolehkan begitu. Untuk pendakian barunya, untuk pemesanan tiket sebenarnya untuk sejak penutupan yang sebelumnya itu sudah di stop begitu untuk aplikasi Rinjaninya begitu Kak Aryo Kandari, supaya tidak ada pendakian. Gimana lanjut lagi tadi Mas Andri, sorry saya potong.
Sebenarnya untuk aplikasi Rinjani itu sudah ditutup sebelumnya begitu. Sejak turis dari Belanda itu terjatuh di Gunung Rinjani, itu sudah ditutup untuk aplikasi pemesanan etiket Rinjaninya begitu. Oke, jadi ini juga sebagai sosialisasi, mohon pemaklumannya begitu ya. Apabila misalnya ada teman-teman dari para calon pendaki mau naik Gunung Rinjani, tapi ternyata dalam keadaan sekarang mungkin ditunda atau harus ditutup sementara waktu. Ini karena memang untuk kepentingan bersama, pembuatan SOP agar kemudian ke depannya bisa lebih terkontrol lagi. Jangan sampai nanti ada pendaki-pendaki yang kemudian malah menjadi korban begitu ya, malah kemudian celaka gitu, nauzubillah min dzalik. Ini yang kita hindari sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi Mas betul Sanusi sekali. yang Puncak Gunung Rinjani itu tidak kemana-mana, mohon bersabar. benar. Setuju, benar. Pikiran kita yang kemana-mana. Puncak Gunung Rinjani mah di situ-situ aja ya. Mas Sanusi ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Untuk penutupan sendiri sebenarnya mendapatkan beberapa penolakan begitu dari porter dan pelaku jasa wisata di Gunung Rinjani begitu. Mereka mengeluhkan terkait dengan sepinya tamu gitu, terkait dengan mereka akan berdampak langsung secara ekonomi dan penghasilan mereka begitu Kak Aryo. Iya, ini dapat dipahami begitu ya, karena otomatis mereka akan terdampak. Tapi sekali lagi di sisi lain ini adalah langkah yang bisa kita lakukan agar menghindari adanya kecelakaan-kecelakaan lainnya sepanjang kedepannya gitu ya, agar tidak ada lagi orang-orang yang nauzubillah min dzalik jatuh atau ada masalah selama pendakian. Oke, dan semoga setelah SOP-nya jadi gitu ya, ini berlimpahlah rezeki untuk porter dan juga pendamping gitu ya. Berlimpah lebih dari yang kemarin-kemarin bahkan. Amin, Masya Allah. Ya, semakin ramai lah. Gitu, iya betul. Gila, keren banget. Thank you Mas Sanusi untuk informasinya yang disampaikan ya. Terima kasih Kak Andari, Kak Aryo. Sama-sama. Terima kasih Mas Sanusi. Iya, silakan naik gunung sekarang. Yuk bisa yuk.